Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Muzaki. Saya dari Politeknik Negeri Malang, jurusan Teknik Sipil, Prodi D3 Teknik Sipil. Kali ini saya ingin memenuhi eh, tugas dari mata kuliah gambar teknik terapan di kampus saya. Nah, untuk tugasnya adalah saya ingin memperkenalkan atau menjelaskan dari beberapa fitur yang ada di AutoCAD. Dan AutoCAD yang saya gunakan adalah AutoCAD 2024. Di sini saya sudah menyediakan 10 gambar yang akan saya gambar ulang atau saya praktekkan sesuai yang ada di tugas-tugasnya ini ya. Dimulai dari pertama yaitu line. Line di sini kita bisa menggunakan fitur yang ada di atas ini, bertuliskan line, atau mungkin kita juga bisa memasukkan shortcut, ketik saja di keyboard L dan enter. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam mode line. Untuk cara menggunakan kita cukup mengklik di mana saja terserah kalian. Klik dengan mouse atau apapun itu dengan klik kiri. Lalu akan muncul garis seperti ini yang bisa kita tarik kemana saja. Nah, untuk di tugasnya kita harus membuat gambar garis lurus gitu ya, horizontal. Jika saya mau mulai dari kiri, maka akan saya tarik ke sebelah kanan sejauh 100 atau itu mungkin 100 cm ya. Nah, tinggal masukkan angka 100 dan spasi atau enter atau escape itu juga bisa. Tapi saya akan menggunakan spasi saja. Nah, itu sudah ada 100 itu. Tapi ini garis belum putus. Masih ada garis yang bisa kita lanjutkan untuk berikutnya gitu ya. Tapi karena di tugasnya, di contohnya itu adalah putus-putus, maka ini harus kita matikan atau kita bisa klik enter, spasi ataupun escape juga. Nah, karena ini kita harus mengulangnya selama 7 kali, maka bisa kita tekan spasi lagi untuk memanggil perintah sebelumnya, yaitu line. Nah, bagaimana cara agar membuat garisnya itu lurus sebelah kiri semua rata gini? Kita cukup mengarahkan kursor atau crosshair ini ke arah garis ujung kiri. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, itu kan ada hijau-hijau, itu berarti sudah lurus. Lalu kita klik lagi sebelah kiri, kita tarik kanan, lalu masukkan angkanya 200. Lalu kita spasi lagi atau enter. Nah, ulangi lagi begitu terus sampai 7 kali dengan spasi, tarik ke bawah, klik kanan, masukkan angka berkali-kali. Nah, ini udah selesai ya. Saya udah membuat 7 garis dengan ukuran berbeda-beda. Mungkin bisa kita cek dengan menggunakan dimensi atau measure ini. Nah, ini seperti penggaris kita lihat. Nah, itu ada angka 100 berarti panjangnya sudah 100, ini 200, 300, 400, 500, 600 dan 700. Sudah sesuai ya. Lalu selanjutnya kita akan beralih ke rectangle ke polyline. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan polyline ya. Kita akan belajar menggambar kotak atau sebuah persegi panjang juga bisa. Ini bebas. Untuk pertama kita coba kotak dan persegi panjang ya. Apa sih bedanya polyline dan line? Jika kita menggunakan line, yaitu nanti hasilnya tidak akan menjadi kesatuan gitu ya. Sedangkan kalau kita menggunakan polyline, dia akan menjadi satu kesatuan atau satu objek. Jika membuatnya objek tertutup seperti ini, kotak kan menjadi objek tertutup. Nah, kita bisa menggunakan polyline di sebelah kiri atas ini sebelahnya line, atau masukkan shortcut PLIN. Nah, lalu kita enter. Sama seperti polyline, seperti line, kita bisa kliknya di mana saja, misalnya di kiri sini, lalu tarik ke kanan 100, enter, lalu tarik ke atas lagi 100, enter, ke kiri 100, enter atau spasi. Nah, untuk polyline, kalian itu kalau ingin menutup sebuah objek atau menutup garisnya itu ya, itu kalian nggak perlu ke bawahin lalu enter gitu, atau kalian klik, nggak usah lah. Terserah crosshair kalian di mana saja, lalu kalian tinggal masukkan C dan enter, maka hasilnya akan menutup seperti ini. Nah, ini akan menjadi satu objek.
Lalu kita bisa lanjutkan ke objek berikutnya ya. Sudah selesai, hasilnya seperti ini. Ini adalah kita melakukan fitur polyline. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tugas selanjutnya. Ini tetap sama, kita menggunakan polyline, tapi bedanya di sini ada lengkungan ya. Itu mudah saja, kita cukup menggunakan arc ya. Langsung aja kita masuk ke shortcut polyline. Nah, kita gambar yang sebelah kiri dulu aja. Kita klik di sini mulai. Lalu saya mau startnya dari bawah kiri, maka geser ke kanan, ambil 100 ya. Lalu ke atas menggunakan 50. Nah, karena kita ini masih model line atau hanya garis, dan kita nggak akan bisa menggambar lengkungan seperti itu, maka kita harus masuk ke dalam mode arc, yaitu kita tinggal pencet A, enter. Nah, ini sudah mode A. Hanya saja kita nggak bisa menentukan, susah lah menentukan jarak dan radius dari lingkaran itu. Jika ingin mudah, kita masuk ke mode CE, lalu kita enter. Nah, ini adalah mode arc yang lain. Kita bisa menentukan panjang atau radius dari lingkaran yang kita inginkan. Nah, karena itu yang pada gambar itu kita belok ke kanan, maka crosshair kita arahkan ke sebelah kanan, kita tarik dan masukkan angka radiusnya, yaitu 50. Nah, ini sudah masuk ke radius 50 dan lingkaran. Tapi ini arahnya kebalikannya. Bagaimana cara agar arahnya bisa kita lawan, atau ini kan arahnya sesuai melawan arah jarum jam. Bagaimana cara agar searah dengan jarum jam adalah kita tahan kontrol ya. Kita tahan kontrol. Nah, ini dia akan searah jarum jam. Lalu kita tinggal klik di sudut yang ingin kita buat. Ini 90 derajat, berarti di atas ini kita langsung klik pakai mouse. Nah, kalian bisa lepas kontrol di sini. Lalu ini masih mode arc. Kita lanjutkan ke atas, berarti kita masukkan mode CE lagi agar bisa diatur radiusnya. Kita tembak ke atas, masukkan radiusnya 50. Nah, lalu kita masukkan sudutnya 0 ini. Sudah. Nah, saatnya itu harus, kalau digambar kita lanjut ke garis lurus, maka kita masuk ke mode lain lagi atau L, enter. Ke atas 100, lalu ke kiri 200, dan kita tutup dengan C, enter. Nah, ini sudah jadi. Mungkin kita bisa dengan measure nih. Nah, atas 200, kiri 250, ini radius 50, sama kan seperti yang digambar. Nah, ini juga radius 50. Nah, seperti itulah contohnya. Mungkin saya lanjutkan dengan cepat ke gambar berikutnya. Nah, dua gambar sudah selesai saya buat. Caranya sama saja seperti yang di objek yang sebelah kiri yang saya buat tadi. Ini hanya dengan gambar yang beda. Maka tugas ini selesai dan kita akan lanjutkan ke tugas selanjutnya. Nah, polyline kita sudah membuat 3 gambar ini, dan yang gambar terakhir ini sudah ukurannya sudah sama ya. Kita sama saja kayak di tugas yang kedua. Dia pakai arc, pakai line, ini semua sama 70,7 radiusnya, panjangnya juga 150. Lalu kita selesai, kita akan lanjut ke tugas berikutnya, yaitu menggunakan polygon. Bedanya polyline dengan polygon adalah kalau polyline kita hanya menggunakan garis, kalau polygon itu ya kita menggunakan segi banyak. Ini menunya ada di atas kiri sini, di sebelah arc, sebelah kotak. Kita panah yang kita tekan, akan muncul rectangle dan polygon. Kalau rectangle itu hanya bisa 4 sisi, kalau polygon itu bisa banyak ya. Atau kita juga bisa masukkan ke pol ya, polygon, pol, lalu kita enter. Nah, setelah kita enter, kita harus masukkan berapa sudut yang kita inginkan ya, atau kita ingin gambar. Contohnya jika segitiga ini kita butuh 3 sudut, berarti kita masukkan 3, lalu kita enter. Nah, kita bisa klik di mana saja, klik di sini. Nah, bedanya apa dari dua pilihan ini?
pilihan yang pertama yang describe in circle itu berarti dia menggambar dari titik tengah sini ke ujung atau ke sudut ujung ya. Nah, kalau pilihan yang bawah ini dia gambar dari sudut tengah sini ke garis sisi atau garis dari sebuah objek itu, bukan dari sudut. Kalau ini kan caranya dari sudut ke titik tengah sebuah objeknya. Kalau yang pilihan ke bawah ini yang circumscribe about circle, dia itu kan dari titik tengah ke garis dari sebuah objek itu. Nah, karena yang digambar ini adalah dari titik tengah ke titik sudutnya dari objek, maka kita pilih yang atas atau inscribe in circle. Nah, dia sesuaikan dia dari titik tengah ke sudutnya. Kita masukkan angkanya yaitu 150. 150 adalah jarak dari titik tengah ke sudutnya. Lalu kita gambar yang kedua, ini adalah segi 5. Maka kita sama, masukkan pol, lalu masukkan sudutnya 5, kita klik, kita pilih yang atas karena dia dari titik tengah ke sudut, dan masukkan angkanya 150. Ini kita bisa percepat ya. Nah, lalu ini yang terakhir adalah segi 10. Kita menggunakan pilihan yang kedua ya, yaitu dari titik tengah ke garis. Kita masukkan pol, dia segi 10, masukkan sudutnya 10, lalu kita bisa luruskan dulu, klik, kita pilih pilihan yang kedua. Nah, dia bukan dari titik tengah ke sudut lagi, tapi dia sudah titik tengah ke garis ujung. Kita masukkan angkanya 150. Dia pasti akan lebih besar karena dia dari titik tengah ke garis, bukan ke sudut. Oke, ini sudah selesai. Kita lanjut ke fitur selanjutnya. Oke, selanjutnya akan saya menjelaskan sebuah fitur rectangle ya, atau kita membuat kotak. Seperti sebelumnya kita membuat rectangle tapi menggunakan polyline. Kalau ini kita menggunakan sebuah fitur bawaan yaitu rectangle yang kita tinggal memasukkan angka-angkanya. Fiturnya ada di sebelah kanan, sebelah kiri atas. Di gambar kotak itu kita bisa langsung pencet saja sebenarnya. Lalu kita tinggal klik misalnya di sini, masukkan angkanya yaitu sesuai ukuran. Angka yang pertama masuk itu adalah ukuran dari kiri ke kanan, dan yang kedua adalah ukuran dari bawah ke atas. Misalnya 100 kali 100, lalu kita pencet koma, 100, juga masukkan ya, dia akan membuat kotak. Lalu selanjutnya kita bisa spasi agar memanggil perintah sebelumnya. Nah, kita bisa masukkan angkanya yaitu lebarnya itu 150, tingginya 100, enter. Lalu kita bisa spasi lagi, kita luruskan, kita masukkan angkanya 200, 100 ya, itulah hasilnya. Lalu kita bisa gambar yang bawahnya. Ya, ini adalah fitur dari rectangle. Lalu selanjutnya kita bisa masuk ke fitur circle. Ini bisa kita geser dulu ke atas. Nah, untuk selanjutnya di fitur circle ini ada banyak pilihan, tapi saya akan menjelaskan 2 pilihan saja, yaitu center radius dan center diameter. Kalau radius itu berarti jari-jari, kalau diameter berarti yang fullnya ya. Kalau kita masukkan jari radius, pertama kita pilih yang radius, lalu kita klik di sini, masukkan angka 100, maka dia akan sebesar itu. Dan kita pilih yang diameter, maka hasilnya pasti akan berbeda dan lebih besar. Masukkan sama angka yang 100 yaitu 100 ya, dia yang diameter akan lebih kecil daripada yang radius, walaupun angka yang dimasukkan adalah sama-sama 100, karena dia ukurannya sistemnya berbeda ya. Itu kalau radius adalah jari-jari.
Ini sudah selesai dari contoh yaitu rectangle dan circle. Lalu kita akan lanjut ke fitur selanjutnya yaitu spline. Oke, untuk fitur selanjutnya adalah fitur spline. Biasa ini digunakan untuk menggambar kontur atau sejenisnya ya, seperti itu. Nah, fitur ini bisa kita dapatkan di menu draw ini. Kita tekan panahnya, ada dua pilihan yaitu spline fit dan spline GV. Spline ini anggapannya seperti garis yang melengkung-lengkung sesuai keinginan kita lah, melengkungannya seperti apa. Jadi yang pertama kita coba yang spline fit. Untuk spline fit ini, dia bedanya adalah jika kita klik lalu kita arahkan ke atas misalnya, lalu kita klik lagi, kita arahkan ke bawah, maka garis lengkungnya itu akan berhenti di titik yang kita klik lah. Yang kita klik di sini misalnya, nah dia lengkungnya akan dimulai dari situ. Lalu kita klik lagi, kita klik lagi, kita klik. Nah, untuk mengakhirinya kita harus pencet spasi atau enter. Nah, untuk bedanya di satunya yaitu spline GV, kita gambar di bawahnya, kita lurusin dulu, yaitu kita klik dulu, kita ke atas, klik lagi ke bawah, lalu klik lagi. Nah, perbedaannya adalah garis lengkungnya itu ada di antara dua titik yang kita klik di atas ataupun bawah. Kita klik lagi, kita klik lagi. Ya, terlihat perbedaannya, dia lebih pipih itu karena melengkung di antara dua titik yang kita pilih. Lalu kita bisa lanjut ke fitur berikutnya yaitu oval. Oke, untuk fitur selanjutnya adalah oval atau ellipse. Ini ada 3 pilihan. Yang pertama center, yang kedua axis end, dan ellipse arc. Kita coba yang center dulu. Kita coba tekan, kita pilih di sini. Lalu kita tentukan diameter panjangnya, misalnya 100. Lalu kita tentukan sepipihnya, atau mungkin bisa kebalikannya ya. Ini kita misalkan masukkan 50. Ya, bentuknya akan seperti ini. Kita bisa tentukan juga, misalnya kita pilih lagi, masukkan panjangnya 100, spasi, lalu pipinya 75. Ini kebalikannya, kita mungkin itu masuk ke mode axis dan end. Perbedaannya adalah kalau ini kita masukkan 100 awalnya dan pipinya kita masukkan 50, dia akan menjadi bulat karena dia titik ukurnya itu dari titik tengah yang pertama ke ujung, dan yang kedua adalah setengah lingkarannya ya, sepertinya ya. Jadi kita harus masukkan lebih panjang untuk angka keduanya. Lalu yang ellipse arc itu kita bisa menggunakan bebas ya, misalnya masukkan 100, terus panjangnya kita masukkan 200. Nah, di sini kita bisa pilih, kita bisa atur dia mau berapa persen itu ya, atau berapa derajat keluarnya. Misalnya cuma 90 derajat, enter. Nah, dia akan cuma tergambar sepanjang ini aja, sisanya akan dihilangkan. Nah, kita bisa melanjut ke fitur berikutnya. Oke, untuk fitur berikutnya adalah fitur arc atau lengkungan. Saya akan mencontohkan 4 dari antara ini, kayaknya ada 11 ya atau 10. Yang pertama start, center, dan end. Jadi kita klik untuk titik startnya, kita masukkan panjangnya, atau bisa klik titik akhirnya, misalnya di sini. Nah, dia akan langsung membentuk lingkaran sempurna. Kita tinggal masukkan ingin berapa derajat yang dimunculkan, misalnya 140. Nah, di sini ya. Jadi dia akan, ini adalah 140 derajat. Lalu yang arc kedua adalah start, center, dan angle. Kita bisa startnya di sini, kita tarik ke kanan, dia nggak ada lurus-lurusnya, terserah. Jadi biasanya digunakan untuk
biasanya ada garis bantunya ya, jadi kalau di bangunan atau di gambar kalian ada garis bantunya. Lalu kita bisa masukkan sudutnya. Jadi ini agak lebih susah untuk mengatur panjang dari atau jari-jari dari lingkarannya ya. Lalu yang ketiga, start, center, dan length. Ini kita bisa pencet lagi start. Di sini kita tentukan garis akhirnya di mana. Lalu kita bisa tentukan length-nya. Misalnya panjangnya 100, 350 dah. 350. Nah, ini garis lengkung dengan total lurusnya itu 350. 350 tuh terlihat kan, 350. Lalu yang terakhir juga arc, start, end, dan angle. Kita bisa klik di sini, akhiri di sini, dan kita tentukan seberapa besar angle dari lingkarannya ya. Itu adalah fitur dari arc ya. Lalu kita lanjut ke fitur terakhir. Nah, untuk fitur selanjutnya adalah fitur ref plot. Kita bisa, ini ref plot biasa digunakan untuk menandai gambar yang salah di gambar kita ya. Jadi menandai bahwa suatu objek di gambar kita itu harus direvisi. Biasa digunakan seperti itu oleh dosen-dosen kita ya. Nah, ref plot itu bisa kita ambil atau kita pilih di menu draw ini. Nah, di bawah kanan ini ada namanya rectangular revision plot. Ada beberapa macam, banyak ini rectangle. Kita bisa langsung membuat kotak dengan ref plot ini ya, seperti itu, atau mungkin polygon juga bisa, segitiga. Kita bisa banyak sudut ya, berkali-kali nih saya tekan berkali-kali, lalu spasi. Ada juga yang gambar bebas ya, atau freehand. Jadi kita klik aja, kita tahan, lalu kita gerakin mouse kita. Kalau kita lepas mouse-nya maka dia akan langsung menutup. Tapi ref plot ini juga bisa kita gunakan di objek yang sudah kita buat seperti ini. Jadi kita tinggal masukkan shortcut-nya yaitu ref. Kita pilih ref plot. Lalu kita bisa pilih R, kita enter, kita masukkan seberapa besar atau jarak dari awan-awannya ini ya, misalkan 20 ini, atau saya ganti dari 30, enter. Lalu kita kita pilih, lalu kita bisa pilih objeknya ini. Nah, reverse atau enggak, kalau tidak reverse ya akan seperti ini. Kalau kita reverse, kalau kita reverse, kita pilih yes, dia akan kebalikannya ya, seperti ini. Nah, kita bisa lakukan berkali-kali ya. Kita bisa langsung ref, enter, kita pilih ref, load, enter, kita pilih ref. Ya, ini adalah fitur dari ref plot ya, atau bisa digunakan untuk menandai revisi-revisi yang harus dilakukan. Oke, itu adalah sekian dari tutorial dari saya. Tutorial singkat untuk perkenalan AutoCAD dari beberapa fiturnya ya. Mungkin kurang lebih ada 9 fitur yang telah saya perkenalkan atau saya contohkan. Sekian, terima kasih. Bad news. I'm just bad news.